pagi, selamat berjumpa kembali. Pagi hari ini sebelum kita baca firman Allah, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pagi hari ini berterima kasih atas segala kebaikan pertolongan Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah-Mu. Sebab itu ya Tuhan, sebelum lebih jauh lagi kami melakukan aktivitas kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kiranya kekuatan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari sama-sama kita akan baca firman Allah di dalam Yohanes pasal 3 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saudara, ayat-ayat ini begitu mudah kita mengerti dan langsung kita bisa tahu keinginan Allah bagi setiap orang yang percaya. Dalam ayat yang ke-15, yang perlu saudara dan saya ketahui, diingatkan supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, beroleh hidup yang kekal. Nah, ini tentunya menjadi perenungan bagi kita. Hidup yang kekal. Dan dalam ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ayat yang ke-15 ya, di sini setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan ayat yang ke-16 kepada, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya bahwa Allah ya begitu mengasihi dunia ini, mengasihi saudara dan saya yang sudah percaya kepadanya. Yang menjadi pertanyaan pada saat ini kepada kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, percaya kepadanya, apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan? Mengasihi Dia dengan kesungguhan hati. Apakah kita percaya kepadanya pada saat ini? Apakah benar-benar kita mengasihi Dia pada saat ini? Saudara-saudara ya, pada zaman sekarang ini ya, kita lihat untuk situasi keadaan saat ini ya, banyak orang percaya yang tidak setia lagi beribadah, tapi mereka mau beroleh hidupnya kekal. Mereka mau tidak binasa. Tapi mereka tidak menunjukkan apakah benar mengasihi Tuhan. Jadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan ya akan nampak dari perilakunya. Akan nampak sekali lagi dari perilakunya. Jadi gaya hidup masa modern ya, ada gaya ibadah modern. Kalau kita lihat sekarang ya, jadi memang hari lepas hari ya, itu akan hari lepas hari yang berlalu itu akan menunjukkan identitas kita yang sebenarnya. Waktu berlalu ya, itu akan menunjukkan identitas kita yang sebenarnya. Apakah kita tetap setia? Karena kita ya bisa tergoda dengan
keadaan zaman sekarang ya, keadaan yang kita temui ya, dan yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah gereja menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan lagi, atau sekarang tempat hiburan? Nah, ini yang kita harus perhatikan. Kita harus membuktikan bahwa benar kita mengasihi Tuhan. Sebagai orang yang sudah percaya, apakah kita sekarang mengasihi Tuhan? Karena gaya ibadah saat-saat ini ya sudah berubah. Banyak orang tertarik sekarang ya, tertarik dengan gaya ibadah yang lain. Mereka jarang yang sekarang yang mau dalam penyembahan, apalagi penyembahan yang diurapi Tuhan itu untuk zaman sekarang ini susah kita lihat ya. Karena apa? Sekarang kita lihat gereja ya dengan fasilitas yang baik, yang modern, itu tidak salah. Tapi pada akhirnya musik bukan lagi untuk membawa jemaat kepada penyembahan, pujian penyembahan yang sesungguhnya. Tetapi seringkali yang kita temui, mereka puas dengan diri masing-masing. Pemain musik puas dengan dirinya, menampilkan keahliannya, skillnya sebagai pemain musik. Demikian juga ya para singers yang melayani, mereka puas dengan suara yang baik. Sehingga kita temui bahwa gereja saat ini ya menjadi tempat hiburan, bukan lagi ya tempat perjumpaan kita dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Sebab itu kita perhatikan banyak anak-anak muda yang tidak kuat di dalam Tuhan, mentalnya tidak kuat, apalagi rohaninya tidak bertumbuh. Karena ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan ya, mereka hanya memuaskan keinginan daging. Mereka bisa bersorak-sorak, mereka bisa bertepuk tangan, melompat-lompat, tapi hanya sebatas ada di dalam gereja karena ada musik ya. Situasi, atmosfer itu hanya sesaat. Sebab itu mari kita memperhatikan orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan ya. Dia benar-benar dengan ketulusan hati dan ingin berjumpa dengan Tuhan. Artinya kita harus perhatikan ya, kita memuji, kita menyembah Tuhan bukan situasi, keadaan yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi yang perlu saudara dan saya ketahui, gereja itu ya harus serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Gereja harus menjadi serupa dengan Kristus. Nah, menjadi pertanyaan, gereja menjadi serupa dengan Kristus, apakah serupa dengan dunia? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Nyatakanlah isi hati kita dengan kesungguhan hati kepada Tuhan, bahwa kasih Allah begitu besar bagi dunia ini. Artinya bukan hanya saudara dan saya yang sekarang ini percaya kepada Tuhan, tapi waktu berlalu itu akan membuktikan kesetiaan kita. Apakah kita benar-benar setia kepadanya beribadah, setia mempertahankan iman kita? Karena kasih Allah itu bukan sebatas ya dia mengasihi satu orang, dua orang, kelompok, tapi firman Allah tulis karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, saya perlu ingatkan, jangan kita ya yang akan tertinggal. Namun kita harus perhatikan ya, Allah mengasihi akan dunia ini berarti begitu luas, begitu banyak yang Dia kasihi supaya dunia ini tidak binasa. Biarlah saudara dan saya
bukan ada di dalam kelompok dunia yang akan binasa, karena kita sudah lupa akan kasih-Nya. Tidak lagi lebih bersungguh-sungguh, bukan lagi rumah Tuhan menjadi rumah doa. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 19 ayat 46, itu ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita harus memperhatikan baik-baik cara ibadah kita di akhir-akhir zaman ini. Ketahui, setiap orang yang percaya kepadanya, beribadah kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan? Apakah kepercayaan kita kepada Tuhan sebatas situasi? Ketika kita menghadapi masalah, kita tinggalkan Tuhan. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, kita tinggalkan Tuhan. Namun mari kita mau kepercayaan kita ini sungguh-sungguh, dengan dasar hati yang tulus, dengan pengertian yang benar, bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan menghakimi dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Itu di dalam ayat yang ke-17 dalam Yohanes 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah pagi hari ini kita harus ingat kasih-Nya yang luar biasa. Pertahankan kepercayaan kita. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Ingat, mari gaya ibadah kita jangan seperti gaya ibadah modern saat ini. Hanya untuk emosi. Namun mari kita mau benar-benar rumahku. Bagaimana rumah kita menjadi rumah doa, bukan menjadi sarang penyamun. Luar biasa kasih Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semua bahwa sungguh besar kasih-Mu. Kasih Tuhan akan dunia ini, bukan hanya pribadi kami. Sebab itu Tuhan, tolong kami, Allah Roh Kudus, tolong kami untuk kami kuat di dalam Engkau. Biarlah perkara-perkara dunia tidak masuk di dalam gereja akhir zaman ini. Namun kami sebagai bait-Mu ya Tuhan, bait suci Allah, untuk kami benar-benar memperhatikan, untuk kami semakin lebih dekat kepada-Mu, untuk kami selalu merindukan di dalam penyembahan, di dalam doa-doa kami ya Tuhan. Tolong gaya hidup kami di akhir zaman ini ya Tuhan, untuk kami lebih fokus lagi kepada-Mu ya Tuhan. Kami tidak sombong dengan ya Tuhan talenta yang Kau berikan kepada kami. Kepuasan diri kami tertuju kepada diri kami sendiri. Namun biarlah kami terlebih menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dalam ibadah kami yang sesungguhnya, yang Engkau rindukan, yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah di hari baru ini kami semakin mengerti kehendak dan rencana-Mu. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Biarlah kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terpuji hanya bagi nama-Mu. Memberkati setiap umat-umat-Mu pagi hari ini ya Tuhan, yang telah mendengarkan firman-Mu, yang membuka hati, dan kami bisa berubah ya Tuhan. Tolong kami semua, Engkau yang memberkati dalam usaha pekerjaan pendidikan. Terpuji hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.